Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. How lucky can one guy be? I kissed her. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Sore hari, setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan berita gembira untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, Jepang sudah tidak menguasai lagi negeri ini karena sudah menyerah kepada sekutu. Dan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta bantuan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Dengan ini, waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam pembentukan proklamasi kita sendiri. Dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kemerdekaan ini kitalah yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke Dewan Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Dan golongan pemuda akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang ingin kami bicarakan dengan Bung. Oh ya, silakan. Silakan dulu. Jadi, apa maksud kedatangan kalian datang ke sini? Begini, kami telah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi, kami kemarin telah mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan. Secepatnya, saya akan usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI ini. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak menghentikan bahaya yang kita dapat jika kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, Jepang bukanlah lagi penguasa di Indonesia. Untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melakukan rapat dengan PPKI terlebih dahulu. Karena saya takut
Jepang mengetahui rencana kita dan menggagalkan Indonesia untuk merdeka. Tapi, PPKI adalah satu-satunya cara untuk memerdekakan negara Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju, Bung. Menurut saya yang terpenting sekarang ini adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang nanti. Bagaimana ini, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan persiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung, kita telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari daerah Jakarta agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita bawa ke Rengas Dengklok? Di sana keamanan yang terjamin. Iya, bagus. Saya setuju dengan hal itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Jadi begini, Bung. Hatta! Soekarno! Apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bu. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan, masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga. Demi rakyat kita yang bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudaraku sekalian, mari kita selesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin. Bung Latif, tolong lepaskan ikatan Soekarno. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikuti saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa dilakukan?
Tentu mungkin, asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang yang tidak terima dengan proklamasi kita. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Baiklah, Bung, mari ikut dengan saya. Tunggu. Di mana kacamata? Oh iya, sebentar, saya ambilkan. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer sehingga tempatnya menjadi lebih aman dan strategis. Dan dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selamat malam. Iya, ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan kemerdekaan untuk esok hari. Oh, kalau begitu silakan masuk. Baiklah, silakan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar itu. Silakan, pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oke, sebentar akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi tidak ditandatangani oleh PPKI. Karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi kemerdekaan tidak ada campur tangan Jepang. Apakah ada dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh sama dengan bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Jadi karena semua ini berkat bahasa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya mengusulkan bagaimana yang menandatangani teks naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin sekalian? Setuju! Tolong ketik teks proklamasi ini, Bung. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik Laksamana? Oh, ada. Mari ikut saya. Sayuti Melik dibantu oleh Burhanuddin Muhammadiyah untuk mengetik naskah proklamasi. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercintanya. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini.
Ya, berterima kasihlah kepada Allah yang sudah memberikan kita jalan untuk dapat memproklamasikan kemerdekaan negeri kita. Oh ya, apakah kalian sudah memikirkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Karno. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa-lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkannya? Tapi ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, buatkan saja bendera sederhana. Yang penting kita punya niat. Baiklah. Ibu punya ide. Bagaimana jika bendera ini kita namakan Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi. Iya, Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan.